Hai guys, welcome back. It's me again. Halo semuanya, hari ini aku mau bikin video yang udah ditunggu-tunggu, yaitu video tentang biaya hidup ngerantau di Jogja. Jadi buat kalian yang punya rencana kuliah di Jogja atau mau ngerantau, jangan di skip videonya biar kalian tahu bayangannya dan bisa disiapin mulai sekarang. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, biaya tempat tinggal. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan tempat tinggal di Jogja. Kalian bisa ngekos, ngontrak, atau di apartemen kalau budgetnya banyak. Tapi di sini aku mau bahas buat mahasiswa. Jadi aku bahasnya tentang kos-kosan. Kos-kosan ini juga ada banyak banget jenisnya, mulai dari yang murah, setengah, sampai yang mahal banget. Jenisnya juga ada yang kamar mandi luar, ada yang kamar mandi dalam, ada yang isian, ada yang kosongan, pokoknya berbagai ragam jenis. Buat kalian yang mau tahu kisaran harganya, kalian bisa cek kalau di aplikasi itu ada Mami Kos. Kalau di Instagram itu ada banyak juga. Ada Jogja Kos, Jogja Kosku, infokos.jogja, atau masih banyak yang lainnya. Kalau yang di Instagram kebanyakan adalah jasa untuk mencarikan kos-kosan ya. Biasanya kalian bisa lihat dari postingannya, atau kalau enggak memang ada yang membuka jasa. Jadi nanti bayar 200.000, terus kalian bakal dicariin kosan sampai ketemu. Itu konteksnya kalau kalian kepepet dan bener-bener gak ada saudara atau kenalan di Jogja. Tapi kalau ada, aku lebih saranin buat dapat rekomendasi dari teman atau kakak tingkat dan sebagainya. Atau kalau memungkinkan kalian bisa survei langsung, banyak kok kos-kosan yang ada di deket kampus, jadi carinya sebenarnya nggak terlalu susah. Nah, harganya sendiri itu banyak ya. Kalau kosanku itu aku dapat di harga 700.000. 700.000 itu kamar mandi dalam, terus udah nggak bayar listrik, nggak bayar wifi, air, ada dapur, tapi dia kosongan. Nah, banyak juga nih yang harga 500 tapi dia kamar mandi luar. Kita akan ambil tengah-tengahnya, jadi 600.000 buat biaya tempat tinggal atau kosan. Yang kedua adalah biaya makan. Sebenarnya kan Jogja itu terkenal dengan yang murah-murah, begitu juga makanannya. Nah, buat kalian yang mau jadi mahasiswa rantau di Jogja, jangan takut. Karena walaupun Jogja itu kota pariwisata, tapi dia di part-part tertentu itu juga murah. Kayak makanan-makanan deket kampus, atau yang memang target marketingnya itu mahasiswa. Aku akan kasih contoh makanan-makanan yang murah, kayak Olive itu 10.000 udah dapet nasi, ayam, es teh. Terus kalau di warung-warung prasmanan kayak rata-rata itu menunya menyesuaikan dengan keinginan ya. Tapi buat harganya sendiri itu sangat amat terjangkau. Biasanya kalau lauk kalian itu kayak tempe atau tahu itu bahkan cuma 6.000 sampai 7.000. Kalau ayam biasanya 11.000-an. Terus pilihan makanan lainnya ada burjo yang udah mendunia di dunia Jogja. Kalau di burjo itu Indomie ya biasanya dijual itu di harga 6.000-an. Terus kalau misalkan ada nasi ayam atau nasi telur itu juga masih under 10.000. Oke, sekarang perhitungannya kita akan anggap kalau mahasiswa itu makannya 2 kali sehari ya. Jadi dengan budget 10.000 dikali 2, 20.000, kita kasih lebih 5.000, jadi kita budgetin 25.000 dikali 30 hari, jadi 750.000 untuk 1 bulan. Next, transportasi atau bensin. Kalau di aku pemakaian dari kosan ke kampus atau mungkin kemana gitu yang deket-deket aja, itu seminggu cuman habis 20.000 atau sekali ngisi doang. Jadi 20.000 kita kaliin 4 untuk 4 minggu atau 1 bulan, jadi 80.000. Kita kasih spend 20.000 lagi, siapa tahu ada tambahan kalau kita lagi main-main, jadi kita anggap 100.000. Nextnya adalah biaya untuk kebutuhan sehari-hari atau ya kayak sampo, sabun, terus deterjen dan lain sebagainya. Oke, di sini sekalian aku mau ngasih tahu kalau di Jogja itu banyak banget supermarket lokal kayak Mirota atau Gading Mas. Jadi kalian bisa pergi ke supermarket lokal aja yang pastinya lebih murah. Kalau di aku, kebutuhan yang seperti itu sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi aku akan kasih budget 200.000 per bulan untuk kebutuhan sabun, sampo, deterjen, dan sebagainya.
Nah, pengeluaran terakhir kita akan menganggap ini sebagai pengeluaran untuk reward diri atau foya-foya lah ya. Karena sebagai mahasiswa nggak memungkiri kalau kita kadang pengen jalan-jalan dan kadang pengen makan enak gitu. Aku kasih budget 150.000 per bulan, itu bisa dibuat nongki bareng teman atau ngopi atau nonton atau apapun itu. Oke, sekarang kita rekap. Ini aku udah bawa contekan. Jadi tadi ada biaya tempat tinggal atau kosan 600.000. Terus ada buat makan 750.000. Spend budgetnya 25.000 per hari, jadi dikaliin 30 ya. Terus buat transportasi atau bensin kita spend 100.000. Abis itu ada belanja atau kebutuhan buat sikat gigi, sabun, pasta gigi, deterjen, itu 200.000. Nextnya yang terakhir ada nonton, jalan, atau ya reward, itu 150.000. Jadi totalnya ada 1,8 juta untuk 1 bulan. Kalau misalkan kalian dikasih uang saku sama orang tua 2 juta, itu masih sisa 200.000. Itu bisa ditabung atau diinvestasikan. Jadi nggak semuanya dihabisin, kita tetap punya dana darurat, siapa tahu ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan lainnya. Terus buat teman-teman yang mungkin ngerantau untuk kerja, di sini itu UMR-nya sekitar 2 jutaan. Jadi menurutku budget ini juga pas buat teman-teman yang mau kerja di Jogja. Malahan kalau gajinya lebih dari 2 juta, sisanya bisa ditabung atau bisa investasi lebih banyak lagi. Nah, gimana menurut kalian? Hidup di Jogja itu mahal atau murah? Kalau menurutku sih ini sangat terjangkau ya, udahan dibanding kota-kota besar lainnya. Karena kan hitungannya Jogja juga termasuk kota besar, tapi biaya hidupnya cukup murah. Jadi gimana buat kalian yang mau ngerantau ke Jogja? Udah punya bayangan belum buat biaya hidup sehari-harinya? Nah, kalau kalian pengen aku bahas apa lagi gitu, bisa request di kolom komentar ya. Terus buat temen-temen jangan lupa di komen, like, subscribe biar aku tambah semangat juga. Sebenarnya aku lebih aktif di TikTok, kalian bisa follow TikTokku di @hikmaharifah. Cuman aku juga mau membiasakan diri buat lebih aktif lagi untuk bikin video di YouTube. Jadi jangan lupa di subscribe. Makasih banget yang udah nonton video ini. Kalian bisa share juga ke teman kalian yang mungkin mau ngerantau di Jogja juga. Terima kasih, sampai jumpa.